peserta KKN oleh wakil rektor kita kepada beliau. Lalu takdir kita kena beda di hadapan Allah SWT. Orang sudah ikhtiar untuk tidak kena, lalu kena. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan jangan kena. Di masyarakat yang juga dari desa, dari kampung, mungkin Pak Camat juga tahu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Organ tubuh perempuan itu belum siap memproduksi ASI. Beli susunya bener aja. Akhirnya anak keserut susu. Nah, akhirnya anak keserut susu. Karena keserut susu, selnya ngenaman malik berundang suka anak begini. Siapa nih? Ini tantangan ini. Berundang menyusul anak memang sudah pada wah. Semuanya sama Pak Camat ya. Intinya di cara memberikan susu. Misalnya begini Bu ya. Nanti kalau ibu sudah melahirkan, terus tidak memberikan susu ASI eksklusif selama 56 bulan, itu juga akan menjadi gizi buruk, stunting, gizi kurus sama gizi kurang. Nah, jadinya di sana nanti kalau ibu-ibu sedang melahirkan itu harus memberikan ASI eksklusif 2019 dan tahun 2020. Nah, silakan Ibu Kader nanti diberikan arahan, diberikan informasi kepada Ibu Hamil untuk melihat di bagian halaman 81, 71 sampai 81 bisa ada pengukuran skor. Standar DBA saya hanya bisa memberikan informasi ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku
Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukkan ke bawah duli. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Pasca Sarjana sesuai dengan juknis atau yang diberikan dari institusi akademik. Kegiatan di bidang kesehatan untuk membahas tentang bagaimana manfaat bagi kesehatan ibu, balita dan kadar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan edukasi, pengetahuan, wawasan kepada ibu dan ibu balita dan kadar. Bagaimana cara pencegahan penanganan akan azas ruh. Bupati Karangasem diculik. Apa ya tadi? Syukur Bupati itu diculik karena korupsi. Syukur. Ternyata apa? Setelah dibaca, dibuka, Bupati itu ada di desa culik. Jadi kalau ibu menilai dari judulnya saja, sudah negatif hasilnya kan? Betul nggak? Sama seperti buku. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Keseriusan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan sampah diaplikasikan oleh puluhan mahasiswa dengan memberikan pembinaan tentang tata cara penanganan sampah. Ketua Kuliah Kerja Lapangan Pasca Sarjana Universitas Hamzan Wadi, Dodi Rodiman menjelaskan, sampah menjadi salah satu masalah global, sehingga diperlukan aktivitas nyata dalam penanganan sampah. Salah satu yang bisa dilakukan yakni melatih masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah tangga dan sampah plastik menjadi sebuah kerajinan. Karena kerajinan ini sangat penting bisa mendapatkan penghasilan bagi masyarakat. Kemudian mengajarkan masyarakat tentang sistem pengolahan sampah, terutama mengolah sampah anorganik, sehingga sampah tidak membuat kumuh lingkungan. Upaya ini diharapkan bisa mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, serta memahami bebas sampah. Selain itu, para mahasiswa juga memberikan pemahaman tentang pendidikan, diantaranya dengan meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendirikan pojok baca di lingkungan desa Apitaik. Melatih masyarakat tentang pemanfaat sampah rumah tangga untuk dijadikan sebagai pembuatan kerajinan, dan kerajinan ini sangat penting sekali bisa mendapatkan penghasilan bagi masyarakat sehingga desa itu menjadi desa yang sejahtera. Kemudian yang kedua, mengajarkan bagaimana sistem pengolahan sampah, terutama mengolah sampah yang anorganik. Semoga program. Sementara di bidang kesehatan, masyarakat diajak aktif mengikuti posyandu sebagai sarana pengecekan kesehatan dini, terutama pencegahan stunting dan gizi buruk, ditambah dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Nanang Marswandi, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Dengan 1 liter air. Tapi kata ini adalah boleh. Buatan kita boleh lebih. Tidak ada efek samping. Baunya juga enak. Tujuannya apa, Ibu? Supaya mudah terjadi proses filtrasi sampah-sampah yang tadi. Nah, dari yakin ku teguh
gitu. Lalu disempret. Sempretnya juga bisa campuran itu juga ya, setelah dijelaskan sama Bu Dokter tadi itu. Kalau sudah penuh, ya tinggal dipanen. Ya, nah ini tinggal diambil dipanennya lewat sini. Ya, bisa dicampur tanaman sida gitu. Ada kantong ajaib, ada kantong Doraemonnya di sini. Tinggal diambil. Kalau kita pakai pupuk organik daripada pupuk
bidang pendidikan ini adalah ada beberapa hal yang kita lakukan di desa Abidai. Yang pertama adalah membuat pojok buku, pojok baca dan perpustakaan desa untuk meningkatkan literasi baca kepada masyarakat desa Abidai dan siswa-siswa. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan rombongan, begitu juga yang saya hormati Bapak Sekdes. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas penerimaan, atas bimbingan arahan dari Bapak Kepala Desa dan Pak Sekdes dalam melaksanakan program KKL di Abidai. Tidak ada yang kebetulan, itu semua Bapak. Di dalam program pendidikan ini kami mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan literasi, karena literasi ini merupakan konstitusi yang sangat positif dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan pada zaman revolusi saat ini. Sedangkan sudah disampaikan. Begitu juga dengan program lingkungan. Program lingkungan di sini sebenarnya potensi masyarakat sudah sangat bagus. Tinggal kita dorong, tinggal kita motivasi. Nah, ini sebenarnya menarik bagi kami semua ini peserta KKN. Kemarin kami sudah melaksanakan bagian bagaimana kita mendapatkan satu hadiah, yakni perpustakaan desa yang merupakan akhirnya mahasiswa KKL S2 pasca sarjana dari alhamdulillah hari ini perpustakaan desa kita desa Abidai akan launching dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita untuk meningkatkan pengetahuan. Terima kasih. Jadi itu dari kerasa itu Pak, plastik sama plastik. Kemudian kasih tidak sempat berkasih malahan untuk rasa sudah. Ibu kreasinya yang sudah tampilkan kepada masyarakat kami yang menghasilkan materi. Tapi sayang waktunya sehubungan dengan COVID-19 yang sedalam-dalamnya kepada seluruh mahasiswa KKN tahun akademik 2020-2021 Universitas Hamzan Wadi bersama tumben ada selama ini ada mahasiswa yang KKL pasca sarjana lagi. Lalu yang tempat menariknya adalah tema KKL-nya itu adalah membina desa. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Ketua dari Pak Dodi Rodiman, apa yang dilakukan selama ini perlu kami apresiasi. Kenapa? Karena itu adalah program pemerintah yang seniornya juga program itu dibebankan kepada kali ini kecamatan dan desa. Makanan tambahan bagi anak-anak kita yang gizi buruk misalnya, kemudian penyuluhan yang lain-lain, itu semua adalah
hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa maupun kecamatan. Seperti tadi, kita sudah dibantu dalam hal memberikan penyadaran pada masyarakat kita, terutama bagi kader, tentang betapa pentingnya mengatasi gizi buruk dan anak stunting. Saya di mana-mana. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa dengan adanya KKL ya dari Universitas Hamzan Wadi ya, yaitu dalam rangka KKL ini dari Universitas Hamzan Wadi Lombok Timur, yaitu dalam rangka KKL ya, dengan mengambil tema diantaranya salah satu itu tema pendidikan yang mengangkat masalah perpustakaan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih dengan adanya ini, dengan apa yang sudah disampaikan dari sambutan ke sambutan tadi, sudah kita sama-sama saksikan hasil daripada masyarakat kita yang sudah terbimbing oleh dari KKL ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Tentunya semua itu adalah dari ilmu. Mereka mendapat ilmu yang diberikan oleh saudara-saudara kita dari Pasca Sarjana ini. Ilmu ini dapat dari mana? Tentunya dari membaca. Oleh karena itu mari kita tingkatkan perpustakaan desa ini semakin dibumikan ke masyarakat, khususnya masyarakat desa Apitai. Mudah-mudahan tetap berjalan. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas Arsip dan Kebudayaan yang telah mendukung kami, memberikan kami support, memberikan kami sumbangan buku untuk menambah literasi buku yang ada di desa Apitai ini. Semoga apa yang kita laksanakan dalam peresmian pojok baca dan perpustakaan ini dapat bermanfaat untuk desa kita untuk meningkatkan literasi baca masyarakat kita dan anak-anak didik kita yang ada di desa Apitai ini. Dan terima kasih kepada institusi, terutama Direktur Pasca Sarjana maupun Kaprodi yang telah mendukung kami dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kami lakukan bisa sebagai sumbangsi untuk masyarakat desa Apitai ini untuk memajukan masyarakat desa dalam meningkatkan literasi baca. Terima kasih. Taman selalu beri yang suci.